Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Humairah Ratu Ayu. Pada hari ini kita akan belajar pemrograman komputer tentang kelas. Oke, sebelum kita masuk ke kelas, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar pada hari ini. Yang pertama yaitu menerangkan pengertian dari kelas. Yang kedua, menerangkan cara menggunakan kelas. Yang ketiga, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi dari kelas. Yang keempat, mahasiswa mengetahui cara menggunakan kelas di dalam program. Oke, jadi keempat inilah tujuan dari pembelajaran kita dan yang harus kalian capai setelah proses pembelajaran berakhir. Paham ya? Oke. Yang pertama kita akan masuk ke Object Oriented Programming atau OOP. Apa sih OOP itu? Object Oriented Programming atau OOP yaitu suatu struktur program yang menganggap semua yang ada di dalamnya itu sebagai sebuah objek. Pemrograman berorientasi objek itu dibagi menjadi 3, yaitu encapsulation atau pengkapsulan, yang artinya mengkombinasikan suatu struktur dengan fungsi yang memanipulasinya untuk membentuk tipe data baru, yaitu kelas. Yang kedua, inheritance atau pewarisan, yaitu mendefinisikan suatu kelas dan kemudian menggunakannya untuk membangun hierarki kelas turunan, yang mana masing-masing turunan mewarisi semua akses kode maupun data kelas dasarnya. Oke. Yang ketiga itu ada polymorphism, yang artinya memberikan satu aksi untuk satu nama yang dipakai bersama pada satu hierarki kelas, yang mana masing-masing kelas hierarki menerapkan cara yang sesuai dengan dirinya. Oke, jadi itu tadi macam-macam object oriented programming. Selanjutnya, pada hari ini kita hanya membahas tentang encapsulation atau pengkapsulan. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengkombinasikan suatu struktur dengan fungsi yang memanipulasinya untuk membentuk tipe data baru, yaitu kelas. Oke. Kendali akses terhadap kelas itu dibagi menjadi 3, yaitu kelas itu sendiri, pemakai umum, dan kelas turunan atau private, public, dan protected. Oke. Yang pertama akan kita bahas yaitu private. Apa sih itu private? Jadi anggota kelas private itu mempunyai kendali akses yang paling ketat. Dalam bagian private, hanya fungsi anggota dari kelas itu yang dapat mengakses anggota private atau kelas yang dideklarasikan sebagai teman atau friend. Jadi nggak semua itu bisa mengakses anggota kelas yang di private, seperti itu ya. Nah, sedangkan public itu anggotanya dapat diakses oleh fungsi anggota kelas itu sendiri, instance kelas, fungsi anggota kelas turunan. Suatu kelas agar bisa diakses dari luar kelas, misalnya dalam fungsi main, itu perlu mempunyai hak akses publik. Jadi agar semua bisa diakses dari luar, maka hak aksesnya yang kita gunakan yaitu hak akses publik. Hak akses ini itu biasanya digunakan sebagai perantara antara kelas dengan dunia luar. Oke. Yang terakhir yaitu protected. Suatu kelas dapat dibuat berdasarkan kelas lain. Jadi kelas baru ini mewarisi sifat-sifat dari kelas dasarnya. Dengan cara ini bisa dibentuk kelas turunan dari beberapa tingkat kelas dasar. Bila pada kelas dasar mempunyai anggota dengan hak akses terproteksi, maka anggota kelas ini akan dapat juga diakses oleh kelas turunannya. Anggota kelas terproteksi dibentuk dengan didahului kata kunci protected. Jadi hak aksesnya protected yang digunakan. Pada bagian protected, hanya fungsi anggota dari kelas dan kelas-kelas turunannya yang dapat mengakses anggota. Oke. Jadi hanya kelas-kelas tertentu saja, hanya fungsi anggota tertentu saja yang dapat mengakses kelas protected, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah suatu metode logik untuk mengorganisasikan data dan fungsi dalam struktur yang sama. Sintaks pembuatan kelas yaitu seperti ini: class,
class name buka kurung ya, kurung kurawal buka, data members dan method. Oke, jadi seperti itu sintaks pembuatan kelas. Untuk contohnya akan kita langsung demonstrasikan. Oke, kita akan demonstrasikan ya. Kita buka dulu programnya, .c++, new source file. Oke, kita ketik di sini seperti biasa, yaitu include iostream. Oke, selanjutnya kita include lagi new.h. Oke, kita masuk ke using namespace std. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kelas. Jadi kita buat kelas dengan nama, yaitu misalkan buku gitu ya. Oke, kita buka kurung kurawal, terus kita buat di sini public. Oke, perlu diingat untuk hak aksesnya public, mau public, private atau protected yang tadi sudah saya jelaskan, kita pakainya tanda titik 2 bukan titik koma ya. Oke, jadi itu perlu diingat. Nah, selanjutnya kita masuk ke data membernya. Oke, data member di sini berupa string yaitu judul, terus juga string yaitu penerbit. Oke, selanjutnya integer karena berupa angka maka kita gunakan integer, tahun. Oke, dah. Selanjutnya kita buat fungsinya. Kita masuk ke fungsi di sini in main, buka kurung kurawal buka, in tc. Apa sih in tc? Di sini kita buatnya test case ya. Jadi nanti akan kita buat mau berapa member yang akan kita masukkan seperti itu. Buku, misalkan kita buat buku sekolah. Oke. Dimana sekolah itu sebagai objek. Nah, kita buat cout test case. Tadi sudah saya jelaskan test case di sini yaitu mau berapa kali memasukkan objek seperti itu ya. Oke, nanti ini kita inputkan di outputnya itu terserah yang berapa banyak objek yang kita inginkan seperti itu. Sein tc. Oke, setelah itu kita masuk ke fungsi for, buka kurung in i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari tc titik koma, i plus plus. Oke, selanjutnya buka kurung kurawal sein dot ignore. Ini terserah sih mau digunakan atau enggak, yang jelas ini fungsinya untuk mengabaikan enter pada outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke coutnya. Cout judul. Oke, cout judul kita buat spasi di sini titik koma, terus kita buat get line sein koma sekolah objeknya tadi ya dot judul. Oke, terus kita buat titik koma di akhirnya. Oke, hal yang sama kita buat juga cout setelah judul apa, penerbit titik 2. Oke, terus kita buat lagi get line sein koma sekolah dot penerbit. Oke, titik koma. Nah, jadi getLine ini berfungsi untuk membaca input dalam satu baris. Jadi setelah kita beri
input judul, penerbit. Nah, nanti input tersebut bisa ditampilkan di outputnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya cout tahun, ketik dulu, jangan lupa tahun titik koma. Oke, karena ini berupa integer, jadi langsung kita buat sein sekolah tahun. Oke, seperti itu ya. Oke, sorry ya, dah. Nah, sekarang untuk menampilkan hasil, maka kita buat cout sekolah dot judul inline titik komanya. Oke, sama cout sekolah dot penerbit inline. Oke, terakhir cout sekolah dot tahun inline. Oke, selanjutnya kita masuk ke get. Oke, bentar, sepertinya ada yang keliru. Ini bukan kurung kurawal ya, harusnya kurung kurawal. Oke, sorry. Nah, seperti itu. Ini kita hapus saja, kita buat kurung kurawal tutupnya di sini. Oke, kita coba ya, compile latihan kelas. Oke, kita simpan dulu. Ada yang salah di sini, int-c. Oke, kita coba int-c, ada yang salah. In main, oke, salahnya di sini. In main harusnya buka kurung. Oke, buka kurung in main. Jadi ini masuknya int-c, itu masuknya di in main. Oke ya. Oke, kita copy dulu ini. Oke, kita coba lagi. Oke, kidsnya ada yang keliru. Oke, sepertinya ini karena kurung kurawal tutupnya belum kita kasih untuk in main ya. Kita coba, kita tutup. Oke, kita coba compile lagi. Oke, nggak ada error ya, sudah bisa, maka bisa kita run. Nah, seperti ini jadi test case. Maksudnya test case di sini yaitu mau berapa objek yang akan kita inputkan, seperti itu. Misalkan kita buat 3 ya test case-nya ya. Oke, judul yang pertama, misalkan judul buku sekolahnya matematika, kita buat di sini. Penerbitnya biasanya Erlangga gitu ya. Tahunnya kita buat tahun 2010. Oke, nah, langsung keluar nih matematika Erlangga 2010. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita inputkan itu langsung keluar atau langsung ditampilkan di dalam output, seperti itu. Yang kedua, fisika misalkan. Oke, penerbitnya 3 serangkai. Oke, tahunnya 2012. Nah, langsung keluar data-datanya gitu ya. Selanjutnya biology. Oke, penerbitnya Gramedia misalnya ya. Oke,
Oke, tahunnya 2019. Nah, seperti ini. Terus kalau kita enter, ini sudah 3 ya input yang kita masukkan, karena test case-nya di sini kita inputkan 3, maka saat kita enter lagi dia selesai. Press any key to continue. Oke, selesai seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke.